Halo Bung Rocky, kita lanjutin ngobrol ya. Kemarin ada pertemuan antara Puan Maharani, Ketua DPR, dan juga Pak Prabowo. Tapi ini dalam kapasitas tentu sebagai pimpinan partai masing-masing ya. Dan jujur, saya ingin mendapat perspektif dari Anda, karena saya sendiri kalau melihat dari sisi Pak Prabowo, seperti biasa Pak Prabowo kalau menerima tamu-tamunya itu dengan menaiki kuda gitu. Artinya sebenarnya sama ini, nggak ada sesuatu meskipun Mbak Puan diterima dengan naik kuda juga sama diterima dengan yang lain. Karena apa? Karena waktu itu putra Pak Jokowi juga, Gibran juga datang ke situ juga diajak naik kuda juga gitu. Tamu-tamu lain naik kuda. Jadi ini memang diplomasi kuda ini jadi andalan Pak Jokowi. Jadi nothing spesial gitu. Yang kedua, mengapa ya sampai terjadi semacam ini ya, kenapa mesti Puan datang ke Pak Prabowo, dan itu sama dengan kunjungan-kunjungan dengan ke partai-partai lain, padahal kita selama ini tahu bahwa Pak Prabowo sudah menempatkan PDIP ini sebagai katakanlah special relationship gitu ya, yang kira-kira sejak awal Pak Prabowo berharap bekerja sama dengan PDIP, tapi belakangan kan kita tahu justru yang lebih konkret Pak Prabowo itu bekerja sama dengan PKB gitu. Jadi artinya apa? Bagaimana kita menafsirkan pertemuan kali ini? Tafsir pertama saya adalah Pak Prabowo dan Ibu Puan pro rakyat. Jadi mereka menghemat BBM karena itu naik kuda, nggak naik mobil. Oke, terus lanjutkan. Lalu kita mulai menduga apa yang dibicarakan di situ. Kenapa Mbak Puan mestinya kan terakhir aja Pak Prabowo kan, mending melipir dulu partai-partai yang lain. Tapi tiba-tiba langsung ketemu Pak Prabowo. Jadi sebetulnya dugaan saya mau minta kepastian itu. Apakah betul Pak Prabowo udah dapat semacam benediction, semacam apa namanya itu, restu dari Presiden Jokowi untuk maju? Kan itu pertanyaan yang paling utama kan, yang mesti dipastikan. Jangan-jangan memang belum ada restu, tapi kemudian Pak Prabowo udah berupaya untuk kumpulkan dukungan. Jadi bagi PDIP yang sekarang lagi berselisih dengan Pak Jokowi, dia perlu tahu secara jelas siapa yang akan dicalonkan Pak Jokowi itu. Kan itu intinya tuh. Jadi buat saya ya udah pasti Pak Prabowo akan bilang ya pastilah saya udah dapat restu tuh. Nah, walaupun PDIP mungkin dapat bocoran itu belum itu. Kira-kira begitu kan. Jadi hal yang paling bagus adalah soal kita berpikir PDIP ngecek langsung pada Prabowo, udah dapat restu presiden apa belum? Karena harusnya begitu basa-basinya tuh. Tetapi bagi mereka yang memperhatikan watak politik Gerindra, apalagi Pak Prabowo, dapat restu apa nggak dapat restu, pasti Pak Prabowo akan mencalonkan diri itu. Karena itu udah jadi semacam diktum di dalam diri Prabowo untuk memimpin Indonesia. Karena itu pagi-pagi Gerindra udah kasih wanti-wanti itu bahwa hanya Prabowo yang kita dorong untuk jadi presiden. Anies tidak, Sandi tidak, siapapun tidak. Nah itu sebetulnya menduanya di situ. Tentu Pak Prabowo sebagai player yang udah matang, dia juga dengan mengucapkan itu bahwa saya didukung oleh Gerindra, itu semacam juga tagihan pada Pak Jokowi untuk segera kasih izin pada beliau untuk berkampanye itu. Saya kira itu yang jadi intinya kenapa Ibu Puan atau Ibu Mega sebetulnya mencemaskan posisi Pak Prabowo di dalam kemungkinan untuk koalisi dengan PDIP. Kan Ibu Mega tetap merasa bahwa kan saya dan Pak Prabowo punya perjanjian batu tulis tuh. Tapi sangat mungkin tinggal batunya, tulisannya udah nggak ada. Ya. Kan bagaimana kita jadi teringat kalau ngomong soal restu atau tidak restu dari Pak Jokowi. Waktu itu Pandana Baban kan pernah bercerita ya, dia mendapat cerita dari Pak Jokowi ada 4 orang menteri di kabinet yang akan maju capres, itu yaitu Erlangga, Sandiaga Uno, kemudian Erick Thohir dan Pak Prabowo. Tiga-tiganya ketika ditanya itu menyatakan bahwa akan maju kecuali Pak Prabowo menyatakan atas izin Pak Jokowi. Kan waktu itu gitu ya. Iya, itu betul. Ya. Jadi ada semacam gallantry gitu, gentleman agreement antara Prabowo dengan Jokowi bahwa harus minta izin, karena kira-kira itu cara etisnya Prabowo untuk memperlihatkan bahwa dia matang dalam politik. Itu sekaligus dia ingin bandingkan dengan mereka yang main robot, nggak minta izin, langsung mau nyapres dan baliho ada di mana-mana tuh. Nah sekarang kita mau hitung apakah restu Pak Prabowo
restu presiden pada Prabowo udah turun. Seandainya udah turun, tetap ada soal lain pada Pak Prabowo, siapa wakilnya tuh. Dan kebetulan Caimin yang paling lincah untuk mendekati Prabowo kan. Dan orang mulai berspekulasi, apakah Caimin membeli Prabowo atau Prabowo membeli Caimin, kira-kira begitu. Atau dengan kata lain, maharnya datang dari mana? Apakah mahar Prabowo meminang Caimin atau Caimin yang menyerongkan mahar untuk dipinang kan? Begitu intinya tuh. Dan kita tahu Caimin juga ada di dalam radar yang mungkin berbahaya bagi Jokowi itu. Dan karena itu setiap saat bisa juga diakali supaya Caimin nggak bisa berprestasi di dalam politik elektoral nanti, sama seperti Anies sekarang mulai dihalangi itu. Jadi terlihat betul bahwa memang belum ada satu kepastian, dan itu yang memungkinkan kita bergembira, karena semakin tidak pasti, semakin arah pemilu itu juga makin redup cahaya menuju 2024 kan. Apalagi ada soal sosial BBM hari-hari ini. Oke, kalau kita bicara restu Pak Jokowi ini kan tentu saja kita berpikir bahwa Pak Jokowi tidak akan maju, tapi beliau pasti berkepentingan untuk menyokong gitu, atau memberikan semacam mandat berikutnya kepada orang yang bisa dia kendalikan. Ya gitu ya, semacam proksinya Pak Jokowi gitu. Apakah orang seperti Pak Prabowo ini masuk dalam kalkulasi Pak Jokowi, bisa dititipkan aspirasinya gitu? Dari awal kita tahu secara kapasitas dan apa yang disebut presidensiality itu, penampilan sebagai presiden itu, tentu Prabowo nggak ingin dikendalikan oleh, apalagi oleh petahana, oleh mantan gitu kan. Karena ini ada juga watak kepemimpinan pada Pak Prabowo, leadership first gitu. Dan bagi Prabowo ya, kalau saya udah presiden ya bisa aja saya lakukan apa aja kan. Dan itu sebetulnya sinyal yang dipahami oleh kalangan Pak Jokowi. Karena itu pada waktu itu Pak Prabowo diminta untuk masuk dalam lingkaran istana supaya nggak beroposisi, yang mungkin lebih berat kalau Pak Prabowo ada di luar kan. Dan Pak Prabowo juga tahu itu. Saya kira dia menghitung bahwa oke, lebih baik saya kos sebentar untuk memahami keadaan istana. Kira-kira kan ini masa retreat itu, masa berupaya untuk kembali menahan diri itu. Dan itu yang orang anggap bahwa Prabowo hebat betul ya, dia bisa menahan diri dan akhirnya going native dengan kekuasaan tuh. Tetapi lain lagi kalau kekuasaan ada di tangan Pak Prabowo, itu juga itu mesti kita hitung bahwa nggak mungkin Pak Prabowo sekedar menjadi presiden untuk meneruskan kebijakan Presiden Jokowi, atau bahkan melindungi Presiden Jokowi sebagai orang yang juga dianggap banyak masalah di dalam soal-soal politik dan ekonomi kan. Tetapi sebagai negarawan tentu Pak Prabowo akan bilang bahwa Presiden Jokowi akan dilindungi oleh undang-undang kepresidenan. Wah, kan ada semacam impunitas, nggak boleh presiden diganggu selama 5-10 tahun. Tetapi politik Indonesia bisa berubah dengan cepat karena nggak ada yang kita sering sebut di sini etika politiknya tuh. Jadi tetap aja ada orang yang pelihara dendam, yang mengincar mungkin nepotisme presiden melalui anak-anaknya, itu kan itu rumitnya politik kita, karena dari awal nggak pernah bersih permainan politik. Ya, jadi saya kira ini kalau selama ini Pak Prabowo menyatakan bahwa beliau ingin kalau jadi presiden itu memilih kabinet seperti kabinetnya Pak Jokowi sekarang gitu, itu bagian dari basa-basi politik saja yang saya kira Pak Jokowi juga cukup paham gitu ya. Iyalah kan, nggak mungkin Pak Jokowi bilang saya akan memilih kabinet yang nggak seperti sekarang. Itu artinya yang sekarang buruk dong kan. Jadi terpaksa beliau mesti, kan Pak Prabowo jago diplomasi itu, dan kemampuan dia juga untuk bercanda itu juga seringkali mengejutkan kita tuh. Jadi hal-hal yang bersifat formil itu yang dalam pembicaraan kita awal ingin dicek oleh PDIP. Yang formil, yang informil pasti nggak bakalan diucapkan oleh Pak Prabowo sebelum ada kepastian bahwa PDIP juga firm dengan dia tuh. Kan ini cuman saling kirim sinyal siapa yang lebih kuat sebetulnya mengambil alih hati rakyat tuh. Tentu Prabowo punya problem untuk mengambil kembali masa politik Islam yang akhir-akhir ini menjauh dari beliau tuh. Demikian juga Ibu Mega tuh, yang merasa bahwa kalau dekat dengan Prabowo tetap juga nggak akan dapat lagi limpahan politik Islam di situ. Atau pemilih politik Islam juga merasa ngapain Prabowo berdekatan dengan
PDIP justru akan lari dari koalisi itu kan. Jadi itu kalkulasi yang itu soal feeling aja sebetulnya. Sebelum Pak Prabowo atau Ibu Mega minta lembaga survei untuk ngecek datanya apa benar bahwa Muslim politics itu masih bisa dipegang melalui Prabowo. Ya itu poinnya tuh. Dan itu yang menyenangkan kita karena ada ketidakpastian. Kan kita sejauh sebelum ini kan dulu kita udah melihat dari sisi bahasa tubuh, daripada sinyal-sinyalnya Pak Prabowo itu menginginkan berpasangan dengan PDIP gitu. Tapi lepas apakah kemudian dengan Puan atau tidak itu kita belum tahu. Dulu kita masih coba kita mundur sedikit bagaimana Pak Prabowo sampai membuatkan patung Bung Karno dan sebagainya. Itu kan pasti dalam rangka mengajuk hati Ibu Megawati ya. Tapi kemudian apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kemudian tiba-tiba mereka seolah-olah terkesan oke, kita jalan sendiri-sendiri dan silakan mencari pasangan, dan kalau kemudian kunjungan sekarang ini belum tentu bisa diartikan bahwa ini akan berpasangan antara Prabowo dengan Puan. Ini hanya semacam courtesy call gitu sajalah gitu. Semuanya terjadi karena omelan Ibu Mega pada Pak Jokowi sebetulnya, sehingga Pak Prabowo mesti memilih bergandengan dengan Ibu Mega atau nggak didukung oleh Pak Jokowi, kan itu soalnya kan. Kalau nggak didukung Pak Jokowi itu artinya potensi Pak Prabowo itu akan sangat susah nanti karena kekuasaan masih ada pada Pak Jokowi. Beberapa hal masih bisa dipersoalkan, apalah bisnis lah, inilah itulah. Tetapi keadaan sekarang makin lama makin pasti bahwa selama konfrontasi antara Megawati dan Jokowi itu belum diselesaikan, maka Pak Prabowo akan mengambil keuntungan dari konfrontasi itu. Kan biasanya begitu kan, the enemy of my enemy is my friend, kira-kira begitu kan. Jadi sesimpel itu aja kita lihatnya. Satu waktu mungkin Prabowo berubah pikiran lagi kalau Megawati dengan Pak Jokowi ada semacam kesepakatan diam-diam, maka mungkin Prabowo akan dianggap sebagai oke, Pak Prabowo akan diasuh oleh Ibu Mega dan Ibu Mega akan kasih jaminan pada Pak Jokowi. Tapi itu agak susah hari-hari ini karena kita membayangkan Ibu Mega juga punya dalil yang kuat untuk mengatakan bahwa saya pemimpin, jangan dimain-mainkan hanya untuk tawar-tawaran yang recehan semacam itu. Kita hanya bisa menganalisa itu, dan kita nggak tahu apa hati kecil Ibu Mega betul-betul merasa bahwa dia terhina atau justru Pak Jokowi yang hati kecilnya merasa terhina dalam peristiwa yang viral pada waktu itu, video petugas partai menghadap sang ratu. Ya. Nah, situasinya kan sekarang ya kurang lebih sama meskipun tentu kadar dan variannya berbeda antara Gerindra dengan PDIP. PDIP jelas ada figur seperti Ganjar yang sudah bermain-main dengan Pak Jokowi, kan begitu ya. Dan ini sekarang Gerindra juga muncul ada orang seperti Sandiaga Uno. Kita tidak tahu dia bermain-main dengan siapa, apakah juga bermain dengan Pak Jokowi, tapi jelas sekarang bermain-main dengan P3 gitu kan. Situasi kebatinan mereka berdua ini kan ketika ketemu sebenarnya hampir sama begitu ya. Ya, saya pandang bahwa Sandi akhirnya akan memilih jalan sendiri itu karena mungkin agak kapok dengan 2019 kemarin tuh. Karena saya agak kenal cara berpikir Sandi dan ya memang saya juga dorong aja sebaiknya sendiri aja tuh, karena supaya bisa lebih dia uji dan dia masuk di dalam percakapan diri dia sendiri dan mengalami sendiri apa artinya menjadi calon. Kalau kemarin kan betul-betul cuma ditempelkan pada sebagai perangko doang, ditempelkan pada amplop besar Gerindra tuh. Jadi sekarang bola liar itu juga ada pada Sandi dan saya kira masih lumayan. Kalau kita tanya, mak itu benci pada Prabowo atau benci pada Sandi? Ya benci pada Prabowo sebetulnya. Karena Sandi masih dianggap masih bisa dimaafkan. Walaupun Sandi akhirnya masuk ke dalam kabinet dan mak masih menganggap itu ada hal yang tidak harus dipolitisir di situ. Tapi pada Pak Prabowo tetap diingat bahwa Pak Prabowo yang dengan jelas dulu mengatakan saya akan timbul tenggelam bersama rakyat itu. Dan itu sebetulnya yang juga menyebabkan kemampuan orang untuk melupakan itu tidak mudah tuh keadaan itu. Kan bangsa Indonesia juga ada moralnya juga itu merasa oke, kami kok seperti ditipu dan Pak Prabowo terlambat sekali memulihkan rasa percaya diri itu. Karena di dalam hitungan politik 2024 faktor mak akan terulang seperti 2019 dan para analis dunia juga melihat bahwa belum pernah di dalam politik Indonesia faktor mak itu menentukan. Ya. Jadi kalau kita lihat ini pertemuan kemarin nih antara antara Mbak Puan dengan Pak Prabowo ini
kita nggak bisa terlalu berharap banyak. Kemudian ada langkah konkret seperti pertemuan antara Muhaimin dengan Pak Prabowo dulu yang kemudian membentuk semacam koalisi gitu. Ya enggak lah, ini mungkin Puan balik dan melapor pada Ibu Mega, ya udah bertemu tapi ya gitu-gitu aja Bu, atau gitu-gitu aja Mam, atau dia manggil apalah. Ya. Itu sebetulnya tuh intinya tuh. Kan Pak Prabowo tetap ingin kasih sinyal buat dia bersama atau tidak bersama PDIP akan maju. Itu satu poin yang udah final tuh. Sementara Puan nggak bisa omong begitu, bahwa tanpa atau tanpa Prabowo dia bisa maju. Siapa yang akan pinang itu masalahnya kan. Ya. Soal itu sebetulnya dari segi ini poin lebih ada pada Pak Prabowo. Jadi bola dikendalikan oleh Prabowo. Oke, apa gol atau tidaknya itu nanti main berikutnya gitu yang menentukan ya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky, dan tetap seperti biasa kita akan kawal dengan nol. Ini bola demokrasi itu ada di kita tuh, jangan lupa nol. Oke, thank you Bung Rocky. Sip.